yang perempuan tidak melirik lagi suaminya. Semoga yang menjawab salam semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad ja'alana minas sabirin. As-sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin para orang tua kami, para guru kami, para rumpun keluarga, para handai tolan, para sanak famili, para keluarga, para tetangga, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepada seluruh jamaah takziah yang insya Allah senantiasa dirahmati, diberkahi, dicintai, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya memulai muqaddimah dalam ceramah taksiyah kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa saya mengucapkan alhamdulillah? Sebab saya merasa bahwa suatu kematian di samping membawa satu duka, tapi juga sebenarnya adalah satu kebahagiaan yang sempurna. Satu pintu gerbang yang sangat-sangat dirindukan dan sangat-sangat dicintai dan sangat-sangat dinanti oleh orang-orang yang memang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang yang rindu akan perjumpaan dengan Allah, dan kita juga dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saya mengucapkan alhamdulillah, karena insya Allah almarhum yang telah meninggalkan kita, meninggalkan begitu banyak amal jariah, baik melalui perbuatan kesehariannya, maupun melalui didikan terhadap anak-anaknya, maupun terhadap semua ilmu-ilmu yang beliau ajarkan kepada kita. Dan terpenting lagi, alhamdulillah, beliau meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman, yang semoga juga kita bisa menyusul beliau, bisa melewati jalan beliau, mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beriman dan membawa Islam bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang pertama yang melatar belakangi saya sehingga saya mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, saya merasa bahwa kehadiran kita di sini, kita semua hadir di sini ingin berbagi duka, ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada keluarga, kepada anak cucu yang ditinggalkan, bahwa kita sama-sama merasakan duka yang dirasakan oleh duka keluarga hari ini. Itu menunjukkan bahwa kita ini senasib sepenanggungan, bahwa kita ini adalah bersaudara. Dan alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam satu majelis, dalam satu perkumpulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita beranggapan kita hadir di tempat ini meninggalkan waktu istirahat kita, joka kiri onronge matakko kipole rijama-jama, tak kita capek dari pekerjaan kita. Kita capek di tengah kesibukan kita, tetapi kita menyempatkan hadir di sini. Mungkin kita beranggapan
bahwa ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah. Tetapi hadirin yang berbahagia, orang tuaku yang saya muliakan, para hadirin yang berbahagia, kalau kita meresapi sedalam-dalamnya bahwa sebenarnya kehadiran kita di sini jauh dari itu, bahwa mungkin kita beranggapan kita hadir di sini karena kita cinta kepada Allah. Sebenarnya kehadiran kita di sini adalah tanda dan bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita mengucapkan alhamdulillah, Allah masih meringankan badan kita, Allah masih meringankan kaki kita, Allah masih meringankan langkah kita untuk melangkahkan kaki kita, mengarahkan badan kita ke tempat-tempat yang membicarakan tentang pesan-pesan akhirat, yang membicarakan tentang pesan-pesan agama, yang membicarakan tentang pesan-pesan Al-Quran. Ibrahim bin Adham, beliau dituduh sebagai orang gila. Kenapa? Karena ketika dia berdoa, dia selalu mengatakan, "Ya Allah, demi cintamu kepada saya." Sekalipun dia tidak pernah mengatakan, "Ya Allah, demi cintaku kepadamu," sehingga orang-orang mengatakan Ibrahim bin Adham ini orang gila. Kenapa dia mengatakan, "Ya Allah, demi cintamu kepada saya"? Dia mengatakan bahwa, "Ya Allah, demi cintamu kepada saya, sehingga saya mampu untuk bangun tahajud di tengah orang-orang yang masih terlelap di dalam tidurnya." Kenapa? Sebab beliau memahami, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan, maka dia akan dipahamkan terhadap agama. Waktunya akan diisi dengan kesibukan melaksanakan perintah Allah. Senang rasanya kalau pergi dengar ceramah, senang rasanya kalau pergi dengar pesan-pesan agama, senang rasanya kalau dia pergi ke masjid, senang rasanya kalau dia buka Al-Quran. Tidak tenang hatinya kalau dalam satu hari dia tidak berbuat kebaikan. Ini tandanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah, kita hadir di tempat ini, itu adalah bukti kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Apalagi kalau kita buka di dalam hadis, ini bisa dibaca di dalam kitab hadis riwayat Muslim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu. Tidak berkumpul satu kaum, satu perkumpulan, satu kelompok, satu kampung, satu desa, satu RT, satu kota berkumpul, apa yang mereka lakukan? Di atas bumi Allah, di rumah Allah, di atas dunia ini. Berkumpul yatluna kitaballahi, mendengarkan ayat Allah dibacakan. Yatluna, mereka sama-sama membaca Al-Quran, atau sama-sama mendengarkan Al-Quran sebagaimana yang kita dengarkan tadi. Wa yatadarasunahu, kemudian mengkaji, mendengarkan pesan-pesan agama, mendengarkan ceramah tausiah tentang negeri akhirat, pesan-pesan tentang kematian. Maka orang seperti ini gufirat lahum khotoyahum, akan diampuni dosa-dosa. Satu ketika Nabi SAW beliau ceramah. Ketika beliau memberikan tausiah kepada sahabatnya, tiba-tiba ada satu orang laki-laki Arab Badui terlambat datang, Pak. Ketika dia terlambat datang, langsung duduk. Ketika dia duduk, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berubah mukanya, macela tapana Nabi, tak merah muka beliau. Belum dia lama mendengarkan ceramah Rasulullah, belum selesai Rasulullah memberikan tausiah, tiba-tiba orang ini pergi meninggalkan Rasul, meninggalkan majelis Nabi. Maka ketika orang itu berdiri meninggalkan majelis Rasulullah, boko imade micawa beru inabita sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mukanya tersenyum-senyum. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tadi ketika orang datang mukamu memerah, apakah engkau tidak suka dengan kedatangannya? Kemudian dia pergi, engkau tersenyum-senyum. Apakah engkau senang dengan kepergiannya?" Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tidak seperti itu. Ketika dia datang, muka saya berubah menjadi merah. Kenapa? Karena saya melihat begitu banyak dosa yang dibawa oleh laki-laki ini. Gak ada dosa naisa.
Tetapi ketika dia baru sebentar mendengarkan ceramah, dia duduk, kemudian belum selesai saya memberikan tausiah, dia pergi meninggalkan majelis kita. Ketika dia berdiri, saya melihat dosa-dosanya berguguran. Jadi belum selesai dia mendengarkan ceramah Rasulullah, sudah berguguran dosa-dosanya. Maka Rasulullah tersenyum-senyum. Maka insya Allah, ibu-ibu, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, semakin lama ki dengar ceramahnya Pak Ustaz, insya Allah semakin banyak dosa-dosa tak yang berguguran. Biar sampai 2 jam tidak ada yang mengantuk. Ibu di, kecuali yang tertidur. Bapak ibu, para orang tua kami, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nuzilat alaihimus sakinah. Orang yang mendengarkan ceramah, mendengarkan pesan agama, berkumpul untuk membicarakan tentang pesan-pesan agama, akan turun kepada mereka sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan jiwa. Akan tenang jiwanya. Itulah di dalam pepatah Arab mengatakan al-mu'minu fil masjid kasamaki fil bahri wal munafiqu fil masjid katairi fil qafas. Bahwa orang beriman di dalam masjid, orang beriman mendengarkan ceramah, orang beriman mendengarkan pesan-pesan agama, orang beriman mendengarkan tausiah, itu bagaikan ikan di dalam air. Ikan berenang di dalam lautan, itu tenang perasaan. Maka begitupun sebaliknya, bahwa orang munafik yang berada di dalam masjid, mendengarkan tausiah, mendengarkan pesan agama, berada di majelis-majelis agama, maka seperti burung di dalam sakar. Maka hadirin yang berbahagia, kita hadir di tempat ini, akan ada ketenangan jiwa yang kita dapatkan. Pak Ustaz, bagaimana caranya ditahu bilang tenang jiwanya itu jamaah tak? Oh iya, saya tahu. Apalagi kalau saya pergi ceramah maulid, jam 8 dimulai acara, jam 9 baru naik Pak Ustaz. Tenang semua itu, saya lihat jamaahku tenang semua. Bagaimana cara tahunya Pak Ustaz? Itu tidak bangun, kalau salam ki turun, baru bangun semua. Allahu Akbar, tenang jiwanya. Tapi tidak ada di sini. Di sana itu yang jauh. Nanti kalau saya ke sana baru saya bilang di sini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qasyiathumur rahmah, kita dipenuhi oleh rahmat. Nama saiki Allah Ta'ala, walaupun seluruh orang berkumpul untuk memberikan kepada kita kecelakaan, memberikan mudarat kepada kita, memberikan keburukan kepada kita, tetapi ketika Allah yang ingin memberikan berkah kepada kita, nama saiki Allah Ta'ala, natuluki Allah Ta'ala, Allah yang menolong kita, maka sekalipun tidak ada manusia, tidak ada seorang makhluk pun yang bisa memberikan kemudaratan kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur disempatkan oleh Allah hadir di tempat ini. Dan yang terpenting, wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang yang berkumpul mendengarkan ceramah, mendengarkan pesan agama seperti ini, akan disebut-sebut namanya oleh Allah. Fulan bin Fulan, Labaddu bin Labaddu, hadir mendengarkan ceramah, hadir mendengarkan pesan agama, hadir untuk membuktikan keimanannya. Maka hadirin yang berbahagia, dibangga-banggakan namanya oleh Allah di depan para malaikat. Ini bukan Pak Bupati yang sebut nama ta. Ini bukan gubernur, ini bukan presiden di depan para menterinya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta seluruh raja di muka bumi ini, pencipta seluruh manusia, pencipta seluruh makhluk, membangga-banggakan nama kita di depan para malaikat. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itulah kita mengucapkan alhamdulillah. Ternyata banyak sekali keuntungan, banyak sekali fadilah, banyak sekali keutamaan yang Allah janjikan kepada kita ketika hadir di tempat-tempat yang seperti. Minimalnya hadirin yang berbahagia, ada di dapat. Kalau hadir ki di tempat begini, dapat dos, dapat kue. Apalagi kalau malam ketiga, biasanya dikasih makan ki. Alhamdulillah. Pak Ustaz, bagaimana itu kalau ada dapat 2 dos, ada dapat 3 dos, ada juga 1 dos tidak dapat? Haram gak itu Pak Ustaz yang dapat lebih?
Karena ada memang orang itu ibu, sengaja bawa motor yang besar bagasinya, baru nak kasih penuh itu dos di dalam. Tapi bukan berarti bahwa orang yang besar bagasi motornya itu nak kasih penuh, tidak. Pak Ustaz juga besar bagasinya, tapi insya Allah tidak, Ji. Halal gak itu Pak Ustaz kalau lebih? Ada dapat 3, ada dapat 2, ada dapat 1. Kalau semuanya sudah dapat, tas satu-satunya semua orang sudah dapat, ada semua bagiannya orang, ya itu halal kalau ada lebihnya. Bagaimana Pak Ustaz ada 2, ada 3? Itulah yang dibilang PLTU. Apa itu PLTU? Pada laut, pada upah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur Allah menyempatkan kita berkumpul bersama. Yang terpenting bahwa hari ini kita diingatkan lagi bahwa mau tidak mau, rela tidak rela, suka tidak suka, kita siap atau tidak siap ketika ajal yang telah Allah tetapkan sampai, ketika umur yang Allah pinjamkan kepada kita telah habis, ketika batasan yang telah Allah tetapkan telah usai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dek dari pamunduru dan nia dek dari pamaju. Maka dari itu matuatta dan ritepe anu malam pe dan disambung anu maponco bahwa ketika ajal kita telah sampai, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita bilang, oh saya tidak siap, saya belum mau, Pak Ustaz mau dulu, banyak jika membaca Qurannya, banyak jika doa-doanya Pak Ustaz. Tidak bisa. Kenapa? Pak Ustaz juga tidak mau duluan. Bisa jadi ibu-ibu yang duluan, Pak Ustaz belakangan. Atau kita balik, Pak Ustaz yang belakangan, ibu-ibu yang duluan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kembali kepada kita, memperbaharui ingatan kita bahwa besok atau lusa, kalau bukan hari ini besok, kalau bukan tahun ini tahun depan, kita semua akan kembali kepada Allah. Tidak ada jaminan kita akan bertemu besok. Tidak ada jaminan tahun depan kita akan bertemu lagi. Tidak ada jaminan bahwa bulan depan kita masih dipinjamkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilahirkan dalam keadaan Islam dan hidup dalam keadaan Islam. Sebab kenapa hadirin yang berbahagia, orang yang menjadi orang beriman itu, orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang Islam, orang mendapatkan hidayah, orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang beragama, adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak sembarang orang yang diberikan yang disebut dengan hidayah. Nikmat iman yang kita imani di dalam diri kita, yang kita rasakan di dalam hati kita, kita betul-betul mensyukuri nikmat iman itu. Sebab ketika kita menghadap kepada Allah, ketika kita berjumpa kepada Allah, tidak ada yang kita bawa kecuali iman dan pembuktian dari iman kita, yaitu amal soleh kita ketika kita hidup di dunia. Nah, menjadi orang beriman itu adalah kenikmatan yang sangat besar, yang walaupun dia anak seorang ustaz, walaupun dia keluarga seorang kiai, walaupun dia anak seorang nabi, kalau Allah tidak menginginkan, tidak bisa mendapatkan hidayah. Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah 900 tahun lebih. Anaknya sendiri yang bernama Kan'an dan istrinya Nabi Nuh alaihissalam itu tidak dipilih oleh Allah menjadi orang beriman. Sekeras apapun Nabi Nuh berdakwah, selama apapun beliau berdakwah, bagaimanapun caranya beliau menyampaikan kebenaran kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, tetapi tidak dipilih oleh Allah menjadi orang beriman. Akhirnya istrinya Nabi Nuh, Ummu Kan'an, dan Kan'an anaknya itu ditenggelamkan bersama dengan orang-orang yang ingkar pada saat banjir bandang waktu itu. Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita buka di dalam kitab Qasasun Nabiyyin, kisah-kisah para nabi, Nabi Ibrahim adalah Nabi Ulul Asmi. Anaknya menjadi nabi, cucu-cucunya kalau tidak menjadi nabi, menjadi wali. Tetapi apakah kita mengetahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam
bapaknya. Sebagian ulama mengatakan pamannya yang bernama Azar, itu pekerjaannya adalah membuat, menjual, dan menyembah berhala. Ini bapak seorang nabi. Kenapa hadirin yang berbahagia? Apakah Nabi Ibrahim tidak pernah menyampaikan kebenaran kepada bapaknya? Apakah Nabi Ibrahim tidak pernah mendakwai orang tuanya? Apakah Nabi Ibrahim kurang doanya untuk orang tuanya? Tidak, hadirin yang berbahagia. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memilih untuk mendapatkan hidayah. Kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, beliau punya paman yang sangat berjasa, yang dijelaskan di dalam kitab Khulasatun Nurul Yakin. Nabi ini kan masih di dalam kandungan, beliau sudah meninggal bapaknya Abdullah. Baru berumur beberapa tahun, 5-6 tahunan sudah meninggal ibunya Siti Aminah. Diambillah oleh kakeknya, belum berapa lama meninggal kakeknya Abdul Muttalib. Akhirnya beliau dipelihara, diambil, dibesarkan oleh seorang pamannya yang sangat berjasa yang bernama Abu Talib. Abu Talib lah yang membesarkan Nabi dari kecil hingga besar. Apa yang diberikan kepada anaknya Ali itu lebih baik yang diberikan kepada anaknya Muhammad, kepada kemanakannya Muhammad. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beranjak remaja, diajari Nabi beternak agar Nabi menjadi orang yang sabar. Kemudian dididik dan Nabi menjadi pedagang agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang jujur. Bahkan ketika Rasulullah dewasa, Abu Talib yang berusaha, Abu Talib sendirilah yang berusaha agar Nabi Muhammad SAW bisa mendapatkan jodoh yang mulia. Akhirnya menikahlah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, Rasulullah berdakwah, Rasulullah menyampaikan risalah, Rasulullah menyampaikan Islam, Abu Talib rela berdiri di depan demi Muhammad tidak kena batu di belakang. Beliau rela berdarah, beliau rela diboikot bersama dengan orang-orang Islam, walaupun dia notabene-nya adalah bukan pemeluk Islam. Sebelum dia meninggal, Rasulullah menyampaikan, wahai paman saya, ucapkanlah syahadat 1 kali, maka seluruh keburukanmu akan diganti oleh Allah menjadi kebaikan. Saya akan berdoa kepada Allah akan memberikan anugerah kepadamu surga Jannatul Naim. Tetapi hadirin yang berbahagia, Abu Talib meninggal tanpa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagian ulama, bahkan jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang meninggal tanpa pernah bersyahadat, tanpa meninggal bukan dalam keadaan Islam, meninggal bukan dalam keadaan beriman, finnari khalidina fiha, berada di neraka, kekal di dalam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kematian pamannya, beliau menangis sejadi-jadinya. Bahkan di dalam sejarah Islam tidak ada 1 tahun yang disebut sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain tahun ketika istri dan pamannya meninggal. Itu tahun yang bersamaan, maka disebutlah tahun itu sebagai tahun kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin orang yang membesarkan beliau dari kecil, bagaimana mungkin orang yang banyak berjasa bagi beliau, rela berdarah bersama dengan Rasulullah, meninggal tidak dalam keadaan Islam? Maka Allah menyampaikan ricapu campai Nabi sallallahu alaihi wasallam di pengala ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai kekasihku Muhammad, engkau sekali-kali tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah memilih siapa yang dikehendaki untuk mendapatkan hidayah. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, kita bukan keturunan para nabi. Kalaupun keturunan sudah jauh, kita tidak pernah berkorban banyak untuk Islam. Bahkan kita tidak pernah sekalipun berdarah untuk agama. Tetapi Allah memilih kita menjadi orang Islam. Allah memilih kita untuk memberikan hidayah di dalam diri kita. Allah memilih kita untuk merasakan iman di dalam hati kita.
maka kenikmatan ini kita syukuri betul-betul, kita pertahankan betul-betul, dan setiap hari kita berdoa kepada Allah agar Allah menetapkan iman di dalam diri kita sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itulah Guru Tak Disengkang. Beliau selalu memesankan bahwa jangan sekalipun satu hari kamu lalui na aja natas siaso mulaloi na dek mu baca ye pada doang. Jangan satu hari pun kamu lewati tanpa membaca doa ini. Apa doa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'at. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati saya di dalam agama dan ketaatan kepada. Ada orang yang pagi dia masih beriman, sore hari meninggal tidak dalam keadaan beriman. Ada orang sore hari dia beriman, subuh dia meninggal tidak dalam keadaan beriman. Kenapa hadirin yang berbahagia? Karena mungkin tidak terlalu menghargai keimanan di dalam dirinya, bahkan muncul sifat takabur di dalam dirinya. Maka kita selalu harus berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'at. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati saya di dalam agama dan ketaatan kepada. Kita baca, kita renungi sedalam-dalamnya. Kalau perlu kita meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian apa ciri daripada tanda keimanan yang kita miliki? Bagaimana mempertahankan keimanan itu? Bagaimana membuktikan keimanan yang ada di dalam diri kita? Kita buktikan dengan amal soleh. Memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Kalau kita berbicara tentang kematian, amal soleh yang paling dipesankan oleh Rasulullah, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa tanah. Ketika mati seorang anak Adam, boleh mapet dapat nama tanah sedi rupa tahu, boleh rilemek-lemek nasedi rupa tahu, mati mangolo di pengalah Ta'ala. Terputus semua amal kebaikannya kecuali 3 hal. Apa itu hadirin yang berbahagia? Yang pertama, sedekahun jariyah. Ada rezeki tak, ada kelebihan tak 500.000, ada kelebihan tak 1 juta. Sudah kimat terima, ada kelebihan tak 2 juta. Kita kasih tahu Pak Bendahara, Pak, ini ada kelebihan. Bisa kapan dibelikan karpet, bisa dibelikan tehel masjid, bisa dibelikan pengharum masjid, bisa dibelikan alat pengeras suara di masjid. Selama masih ada orang yang beribadah di dalam masjid itu. Ada orang yang mendengar azan, ada orang yang sujud di atas sajadah, ada orang yang sujud di atas tehilnya. Kita mendapatkan pahalanya walaupun kita sudah berada di dalam tanah. Orang bangun jalanan, kita ikut menyumbang. Nah, lewati orang pergi masjid, kita sudah berada di dalam tanah, tidak apa pahalanya. Pak Ustaz, bagaimana caranya ini kalau jalan? Nah, ada dananya dari Pemda, ada dananya dari Pak Gubernur. Gampang. Kalau ada onde-ondeta, ada barong kota, ada sanggarata, talia orang kerja, tak kasih keluarkan kue. Semangat kerja, bagus jalanan, melewati orang pergi masjid, kita dapat pahalanya. Nah, itu yang disebut dengan sedekahun jariyah. Kemudian yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat bagi si mayit. Mengajar anak-anak alif ba ta, mengajar anak-anak mengaji, mengajak orang-orang ke masjid, mengajarkan keluarga tentang agama, mengajarkan murid-muridnya tentang Islam, mengajarkan murid-muridnya tentang amal-amal soleh, bagaimana berbuat baik kepada sesama manusia, bagaimana memperbaiki hubungan kepada Allah. Maka walaupun sudah meninggal, murid-muridnya mengamalkan, anak-anaknya mengamalkan, cucu-cucunya mengamalkan, orang yang pernah dia dakwai, orang yang pernah diajak mengamalkan apa yang pernah beliau sampaikan, maka walaupun sudah berada di dalam tanah, itu pahalanya tetap didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hadirin yang berbahagia? Itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ada orang di akhirat, ya Allah, saya tidak pernah menghafal Al-Quran, kenapa saya dapat pahala menghafal Al-Quran? Ya Allah, saya tidak pernah membangun masjid, kenapa saya dapat pahala membangun masjid?
Ternyata hadirin yang berbahagia, ilmu yang pernah dia sampaikan membuat orang pintar mengaji, membuat orang semangat menghafal Al-Quran, membuat orang semangat membangun masjid. Akhirnya dia dapat pahala. Kemudian yang terakhir adalah waladun sholihun yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Inilah aset kita di dunia dan di akhirat. Anak-anak yang menghafalkan Al-Quran, menghalalkan isinya, mengharamkan yang diharamkan Al-Quran, mentaati Al-Quran itu, maka 10 ahli keluarganya yang divonis masuk neraka itu ditarik kembali masuk ke dalam surga berkat berkah syafaat pertolongan dari seorang anak yang menghafal Al-Quran. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita tidak mau seperti apa yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika malam Isra Mi'raj. Beliau diperlihatkan ada satu orang yang diperiksa hajinya bagus, maka sing hajinya ya padi, sempajannya lengkap, sholatnya bagus, zikirnya banyak, sedekahnya banyak. Tetapi ketika dia mau dimasukkan di dalam surga, maka anaknya teriak di belakang, "Ya Allah, dia ke masjid, tidak pernah panggil ke masjid. Dia tahu mengaji, tidak pernah diajarkan saya Al-Quran. Dia mengamalkan agama, tidak pernah mendidik saya secara Islami. Akhirnya dia melalaikan amanah yang telah engkau berikan kepadanya. Saya tidak rela kalau orangnya bapak saya itu dimasukkan di dalam surga, sedangkan saya dilemparkan di dalam neraka." Akhirnya dua orang ini, bapak dengan anak, dilemparkan bersama-sama di dalam neraka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik anak kita, termasuk almarhum yang meninggalkan anak-anak soleh, anak-anak soleha, maka insya Allah itu walaupun sudah berada di dalam tanah, walaupun sudah berada di alam kubur, itu tetap didapat pahalanya, mengalir pahalanya. Kenapa? Karena telah mendidik anaknya, mengajarkan anaknya, mengenalkan mereka dengan ajaran Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini terakhir ada seorang ulama. Beliau bermimpi. Ketika beliau bermimpi, dia melihat berada di alam kubur. Ketika di alam kubur, dia melihat setiap selesai waktu sholat, orang-orang berebut mendapatkan berkah. Maka dia bertanya pada seorang perempuan tua, apa yang diperebutkan oleh para ahli kubur itu? Maka perempuan tua ini menjawab, yang diperebutkan oleh mereka adalah doa dari orang-orang Islam setiap selesai waktu sholat. Jadi setiap selesai waktu sholat, para ahli kubur yang dilihat ulama ini selalu berebut untuk mendapatkan berkah doa dari bumi. Apa yang kita ucapkan setiap selesai kita sholat? Allahumma gfir lana wali walidaina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah saya, kedua orang tua saya, dan seluruh orang Islam, laki-laki perempuan, orang beriman laki-laki perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, orang meninggal mendapatkan berkah doa itu. Maka ulama ini bertanya, terus kenapa ibu ini tidak ikut berlomba berebut dengan orang-orang untuk mendapatkan berkah dari dunia? Maka apa yang dia katakan? Saya mendapatkan kiriman khusus. Saya mempunyai seorang anak yang setiap waktu sholat dia tidak lupa mendoakan saya. Anak saya adalah seorang penjual di pojok pasar. Keesokan harinya ulama ini bangun, kemudian dia pergi. Ketika dia pergi di pasar, dia temui seorang pemuda yang seperti diceritakan oleh seorang orang tua di dalam tidurnya. Maka hadirin yang berbahagia, apa yang dia katakan kepada pemuda itu? Apa yang engkau bacakan kepada orang tuamu, doa yang engkau sampaikan, Al-Fatihah yang engkau kirimkan, itu sampai kepada ibumu. Maka beberapa tahun kemudian orang ulama ini bermimpi kembali. Ketika dia bermimpi berada di dalam kubur, ternyata orang tua tadi sudah tidak mendapatkan kiriman khusus. Dia ikut berlomba. Apa yang ditanyakan? Kenapa engkau ikut berlomba? Bukankah engkau mempunyai kiriman khusus? Maka apa yang dikatakan oleh orang tua ini? Anak yang mendoakan saya itu sudah meninggal. Anak satu-satunya yang membacakan Al-Fatihah setiap selesai sholatnya itu juga sudah kembali kepada Allah. Keesokan harinya ketika ulama ini bangun, dia pergi ke pasar.
ternyata dia mendapati pemuda yang dia temui beberapa tahun sebelumnya itu juga sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kirimkan kepada orang tua kita, apa yang kita kirimkan kepada almarhum dan almarhumah, apa yang kita bacakan kepada mereka, insya Allah dengan izin Allah itu akan sampai dan dirasakan manfaatnya oleh si mayit. Mudah-mudahan kita juga diberkahi oleh Allah dan dianugerahi keturunan yang soleh dan soleha, sehingga walaupun kita telah meninggal, kita tetap mendapatkan kiriman, kita tetap mendapatkan doa, dan kita tetap mendapatkan pertolongan berkat doa dari anak-anak kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang buruk dari kekurangan saya sendiri, dan kami memohon mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada sesuatu, jikalau ada perkataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Billahi taufiq was sa'adah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.